Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, selamat datang di talk show perdana kita, Circle Talk 1.0 dengan tema perempuan, peran, dan kedudukan dalam masyarakat. Nah, di acara pertama kita hari ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Ibu Rizda. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini? Halo juga, Alhamdulillah baik dan sehat. Makasih ya udah diajak untuk ketemu nih sama Girl Circle ya. Girl Circle. Nah, teman-teman, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita, Ibu Rizda Zuraida, SE. Ibu Rizda ini memiliki ketertarikan di bidang sosial, pendidikan, dan pengembangan diri. Selain itu, Ibu Rizda juga sering terlibat dalam kegiatan atau program-program yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Jadi, pengalaman Ibu Rizda ini udah banyak, teman-teman. Di antaranya pernah bekerja sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Aceh tahun 2012 hingga 2015. Ibu juga pernah bekerja sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh tahun 2015 hingga 2016. Kemudian Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh Desember 2016 hingga sekarang. Kemudian, Ibu juga pernah menjadi fasilitator pelatihan manajemen usaha DP3A Aceh tahun 2015 dan narasumber sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak oleh Dinas P3A P2KB tahun 2017. Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman Ibu Rizda, baik pengalaman organisasi, pengalaman kerja, narasumber, pengalaman training, serta karya-karyanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, you guys, kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Rizda. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita pahami dulu definisi dari peran dan kedudukan perempuan. Jadi Bu, apa sih yang dimaksud dengan peran perempuan? Iya, langsung mulai nih ya. Iya. Mulai dulu dengan salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menjawab nih pertanyaan Miss Rina ya, mungkin Ibu sedikit dulu ingin merespon apa yang dilakukan oleh Girl Circle ya. Nah, ini adalah sebuah inisiatif yang sangat baik sekali ketika anak-anak muda mengambil peran dan langkah nyata untuk sebuah isu yang saat ini memang masih butuh perhatian, dukungan, dan kemitraan dengan banyak pihak seperti itu ya. Nah, tadinya kan ke Farah tuh Ibu udah coba menyampaikan karena ini adalah edisi pertama. Edisi pertama itu kan harus yang gimana gitu ya, yang kemudian ini menjadi ya ikon buat Girl Circle juga kayak gitu. Makanya Ibu menawarkan mungkin sosok yang diajak atau yang ditampilkan pada sesi satu ini adalah seseorang yang memang peran dan kedudukannya di masyarakat itu sudah teruji gitu ya, sudah teruji, juga sudah punya banyak hal yang dilakukan. Nah, sementara Ibu nih minta maaf nanti kalau ekspektasinya terlalu gede nih adik-adik yang di sini ke Ibu, karena sampai sejauh ini juga masih mencoba terus melakukan secara perlahan apa yang memungkinkan untuk membantu perbaikan-perbaikan yang ada di dalam masyarakat ya, baik itu kelompok usia anak, perempuan, keluarga juga gitu ya, untuk dunia pendidikan, untuk pembangunan keluarga dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti sesuai lah ya ekspektasinya dari kawan-kawan Girl Circle dengan apa yang akan kita diskusikan pagi menjelang siang ini, seperti itu. Nah, kalau ditanya tentang peran perempuan, nah peran itu kan sesuatu yang dinamis ya, sesuatu yang dinamis sesuai dengan statusnya. Nah, kita karena sebagai makhluk hidup juga kan seiring dengan perkembangan usia gitu ya, seiring dengan pertumbuhan kita. Nah, kita kan perannya terus
berubah ya. Tadinya kita anak, terus kemudian menjadi dewasa pemula, kemudian menjadi dewasa penuh, dan kemudian nanti mungkin akan lanjut lagi sebagai lansia dan seterusnya. Nah, tentu peran-perannya juga dinamis mengikuti kondisi itu gitu. Nah, kalau di saat ini, misalnya nih adik-adik yang di Girl Circle ada berstatus mahasiswa. Nah, apa peran? Nah, tentu perannya berbeda dengan perempuan yang mungkin sekarang sudah ada di ranah bekerja, profesional dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian peran ini yang kemudian harus dipahami oleh kita sendiri. Aku sekarang seorang mahasiswa, nah peranku sebagai seorang mahasiswa perempuan harus seperti apa gitu. Nah, jadi artinya peran ini adalah sesuatu yang dinamis. Peran perempuan juga ya sama ya, kalau kita kaitkan dengan perempuan, artinya ini adalah sesuatu yang sangat dinamis yang melekat pada diri perempuan, tergantung statusnya itu sebagai apa gitu ya. Nah, kalau bicara tentang perempuan, tentu dia terikat ya atau melekat dengan dirinya sendiri sebagai seorang individu yang utuh gitu ya, sebagai seorang hamba Allah. Oh ya, Ibu nanti izin ya, karena ini dimintakan perspektif dari Ibu, maka mungkin Ibu akan banyak mengkaitkan ini dari sisi perspektif Islam seperti itu ya, karena dunia isu atau isu perempuan ini juga sangat kuat perspektifnya dari sisi barat, feminisme dan seterusnya. Nah, nanti Ibu izin mungkin akan lebih fokus pada perspektif Islam, karena kita memang ini muslim semua kan ya yang hadir di sini ya. Nah, mungkin ini juga jadi nanti bisa langsung ada hal-hal yang bisa langsung diimplementasikan oleh kita dari hasil diskusi ini, karena kita memang seorang muslim, seorang muslimah gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi, sebagai seorang individu, nah sebagai kita seorang anak, kemudian berubah lagi statusnya menjadi seorang istri, dan lanjut lagi menjadi seorang ibu, kemudian juga di peran-peran yang sifatnya kodrati ini gitu ya, juga kita punya peran sosial sebagai anggota masyarakat. Nah, itu juga sebenarnya dituntut bukan dituntut, artinya gini, kita tuh punya peluang dan kesempatan untuk bisa berperan sangat baik sekali di masyarakat jika kita paham bagaimana diri kita mengenal diri kita, potensi, kekuatan, dan hal-hal baik yang ada pada diri kita, sehingga nanti itu akan memaksimalkan peran kita, terutama di masyarakat ya, tentu setelah kita selesai dengan peran-peran yang melekat secara individu pada diri kita, seperti itu. Mungkin gitu ya, Nisrina. Baik, Bu. Tadi kan peran perempuan. Lalu bagaimana dengan yang dimaksud dengan kedudukan perempuan ya, Bu? Ya, nah kalau kedudukannya sendiri tentu sama ya, kan Allah itu menciptakan manusia itu terdiri dari dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, dilihat dari kedudukannya, dari sisi penciptaan ini, perempuan dan laki-laki itu punya kedudukan yang sama, gitu ya. Allah itu sebagai pencipta kita tidak membeda-bedakan mana kelamin yang lebih baik antara yang lain. Jadi sama di mata Allah selaku pencipta kita, artinya kita punya kesempatan untuk mendapatkan hal yang sama yang dijanjikan, misalnya yang hal-hal terkait dengan aturan syariat dan seterusnya. Kita juga akan mengalami atau akan mendapatkan konsekuensi juga jika kita misalnya tidak menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama. Jadi kedudukan perempuan di dalam Islam itu ya sama dengan laki-laki, kecuali mungkin ya ada hal-hal yang terkait peran, misalnya di dalam baik di dalam lingkungan domestik ataupun masyarakat ada pengecualian kan dalam Islam. Misalnya perempuan itu tidak dibolehkan menjadi imam, seperti itu. Tidak boleh misalnya ada hal-hal yang memang itu diberikan kewenangannya penuh kepada suami, kepada laki-laki, maksudnya sebagai seorang suami, seorang ayah dan pemuka masyarakat, dan yang itu tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Nah, seperti itu. Selebihnya di luar hal-hal yang diatur oleh syariat, kita punya kedudukan yang sama, punya kesempatan yang sama, punya akses yang sama seharusnya, seperti itu ya. Jadi kedudukannya adalah sama.
Oke, Ya, Bu. oke. Jadi ini Kita kita mengerti kayaknya Ibu pengertian dari... merespon ya apa yang disampaikan oleh Miss Rina gitu ya. Iya, Ibu. Apakah nanti ada interaksi juga dengan kawan-kawan yang lain? Boleh kawan-kawan kalau ingin menanggapi Oke. atau bertanya, silakan. Ya. Nah, tapi kalau dari pengertian tadi, Bu, dari peran dan kedudukan perempuan, bagaimana sih seharusnya peran dan kedudukan perempuan di masyarakat itu? Ya, tadi kita sudah sepakat ya, ada peran-peran yang melekat pada diri kita sebagai seorang anak, sebagai seorang istri jika sudah menikah, sebagai seorang ibu jika sudah memiliki keturunan, seperti itu ya. Nah, juga ada peran sebagai anggota masyarakat, seperti itu. Nah, bagaimana peran perempuan di dalam masyarakat? Ini sangat luar biasa ya. Sebenarnya jika perempuan itu sendiri menyadari bahwa kesempatan yang terbuka untuk dirinya sebagai seorang perempuan itu sangat luas sekali. Misalnya kita sekarang bisa lihat ya, segala profesi itu yang tadinya mungkin sudah di label bahwa itu adalah profesi yang hanya mungkin dilakukan oleh laki-laki, ternyata sekarang juga sudah mulai ada perempuan yang mencoba mengambil atau mencoba menjalani profesi yang tadinya dalam tanda kutip itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Misalnya seperti yang astronot, bahkan ya, pilot pesawat, astronot gitu ya, bahkan untuk tenaga teknik yang bekerja di pengeboran minyak lepas pantai, itu pun sudah ada yang dilakukan oleh perempuan. Itu kita bicara yang agak sedikit profesi-profesi yang agak sedikit tidak biasa gitu ya. Nah, kalau di keseharian kita bisa lihat hampir semua profesi sekarang ada perempuan di sana gitu ya. Guru kah, dokter, pekerja sosial, pimpinan perusahaan, bahkan pimpinan daerah, pimpinan partai politik gitu ya. Semua kesempatannya sekarang terbuka untuk perempuan. Yang penting perempuan itu memang siap untuk mengambil peran itu gitu ya. Dan juga tentu ada lingkungan yang kondusif yang memberikan kesempatan itu kepada perempuan seperti itu. Jadi Bu rasa peran perempuan di dalam masyarakat itu luar biasa. Jadi silakan kita mengambil kesempatan itu, apalagi ya negara kita, daerah kita sudah cukup terbuka ya. Walaupun mungkin ada beberapa daerah yang masih mengkotak-kotakkan gitu ya, profesi ini hanya boleh misalnya untuk perempuan, yang ini hanya bisa untuk laki-laki, seperti itu. Nah, kita selagi kesempatannya ada, silahkan ayo pantaskan diri kita untuk mendapatkan peran itu. Nah, kalau seperti yang Ibu bilang tadi, kan sudah ada juga misalnya astronot yang perempuan atau pekerjaan lain yang biasanya jarang perempuannya. Tapi dalam realitanya, Bu, apakah peran dan kedudukan ini sudah sesuai seperti yang seharusnya? Maksudnya, apakah masih didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan gitu, Bu? Iya, memang kita nggak bisa pungkiri ya. Di beberapa sisi, di beberapa tempat, bahkan mungkin di tempat kita juga masih terjadi, masih ada diskriminasi seperti itu, gitu ya. Misalnya kita lihat nih keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ya, aturannya itu sudah ada. Jadi ini perempuan itu baru mendapatkan kesempatan yang lebih besar ketika ada regulasinya dibuat. Tapi ketika misalnya itu diharapkan dari kultur, tentu itu mungkin agak jauh ya harapan kita. Nah, ketika sekarang ada aturannya bahwa 30% dari anggota legislatif itu perempuan, maka ini perempuan didorong untuk bisa ke sana. Walaupun akhirnya ini udah jadi rahasia umum juga ya, ada beberapa tempat yang perempuan itu hanya menjadi pelengkap, hanya untuk memenuhi syarat seperti itu, tapi tidak diberikan kesempatan yang sesungguhnya kepada mereka seperti itu. Kemudian juga misalnya nih untuk pejabat publik seperti itu. Nah, masih ada juga diskriminasi yang biasanya kita lihatlah persentasenya ya, dari sekian kuota atau formasi untuk pejabat publik, berapa persen sih yang perempuan seperti itu ya. Nah, mindset atau persepsi itu masih ada dan memang realitanya belum yang seperti yang kita harapkan. Jadi memang masih ada ketimpangan-ketimpangan, masih ada kesenjangan gitu ya, masih ada bias-bias juga di masyarakat kita terkait dengan peran perempuan seperti itu. Kalau ibu lihatnya gitu ya.
lebih luas dan seterusnya. Tapi Ibu juga lihat, jadi mungkin gini ya, karena kita sendiri perempuannya itu tidak menunjukkan bahwa kita bisa seperti itu. Dukungan dari perempuan ke perempuan itu juga masih lemah gitu. Jadi banyak perempuan yang nggak percaya yang ada di persepsi, misalnya kita bilang laki-laki gitu ya, mana bisa perempuan disuruh kayak gitu, banyak kali bicara, cengeng, terus nanti apa namanya listirikan kayak gitu ya. Jadi harusnya nih di kitanya juga semakin menunjukkan bahwa kita bukan makhluk nomor dua, kita itu memang pantas untuk mendapatkan kesempatan seperti itu ya. Nah jadi makanya tadi Ibu sampaikan forum-forum seperti ini itu baik sekali gitu ya. Jadi untuk minimal walaupun mungkin tidak dalam skala besar sudah mulai membuka wawasan sesama perempuan kayak gitu ya. Jadi saling support, saling dukung gitu ya. Udah nggak zamannya lagi lah sekarang misalnya kayak one man show. Ini kan zaman kolaborasi ya sekarang ya. Iron Man aja yang Iron Man Avenger aja yang dia superhero dari sebuah kekuatan yang besar. Ini kita mensiasati kondisinya dengan perempuan seperti itu. Nah mungkin dari circle ini awalnya melakukan atau hal penguatan kapasitas seperti ini gitu ya. Kemudian nanti mungkin bisa lanjut juga dengan pelatihan life skill dan seterusnya meningkatkan kapasitas perempuan dia akan ada perannya di dalam masyarakat. Baik Bu, kalau bicara tentang mindset perempuan, apakah pengetahuan ini dalam masyarakat sudah dimengerti dengan baik Bu? Perempuan seperti yang kita bicarakan tadi yang seharusnya gitu Bu, apakah sudah dimengerti dengan baik? Iya, nah ini bahkan ada di beberapa wilayah itu yang orang tua itu kan masih membedakan siapa yang melanjutkan sekolah untuk di pendidikan nih, di pendidikan dulu ya, siapa yang kemudian melanjutkan sekolah, kemudian pasti prioritasnya akan yaitu pada anak laki-laki yang lebih diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu, karena nanti perempuan kan akan menikah, ujung-ujungnya di rumah juga, beberapa masyarakat kita seperti itu. Padahal kalau kita mau melihat ya, walaupun nanti perempuan ini akan lebih banyak memang beraktivitas di ranah domestik, mungkin karena mau nggak mau secara kodrati perempuan itu nanti akan menjadi ibu gitu ya. Artinya bukan selesai di sana perannya, bukan selesai di rumah, karena di rumah juga nggak bisa disepelekan urusan ketika seorang perempuan memilih berperan sebagai ibu rumah tangga. Nah ini juga nanti akan punya pengaruh yang besar kepada masyarakat dan negara bahkan seperti itu ya, karena pembentukan generasi, pembentukan kalau di bahasanya pendidikan berbasis fitrah itu ibu orang tua itu adalah arsitek peradaban. Nah ini bukan peran yang kecil ya, ketika kita menjadi arsitek peradaban kita paham bahwa peran seorang ibu itu sebagai arsitek peradaban. Nah tentu ini adalah sebuah peran yang besar, tapi jangan dikecilkan gitu ya, karena ujung-ujungnya nanti di rumah juga gitu. Jadi di rumah juga itu kemudian nggak usah sekolah tinggi, nggak perlu mendapatkan pengetahuan yang baik seperti itu, karena judulnya aja arsitek peradaban, artinya merancang sebuah generasi yang siap nanti menggantikan generasi yang sekarang. Nah tentu kan ini butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh wawasan, butuh skill yang baik seperti itu ya. Nah ini yang belum dipahami oleh semua masyarakat. Jadi dikaitkan dengan pemahaman tadi, nah ini belum semuanya didapatkan atau dimiliki oleh masyarakat kita seperti itu. Tadi Ibu mau sampaikan terkait pertanyaan Isrina tadi dikaitin kemana tuh? Pengetahuan masyarakat Bu. Oh iya, pengetahuan masyarakatnya tadi kan ya. Nah itulah dia tadi ya. Jadi memang pengetahuan masyarakat itu harus juga dirubah. Oke, kalau ada yang memang dengan kesadaran penuh dia
memutuskan misalnya di awal-awal ketika dia udah siap untuk rumah tangga, kemudian dia memutuskan akan menjadi ibu rumah tangga, nah ini harus dihormati pilihannya. Tapi jangan pernah dihalangi perempuan ini untuk terus mencari ilmu agar dia siap menjadi ibu rumah tangga yang profesional juga kayak gitu, karena perannya besar seperti itu ya. Ketika ibu-ibu seperti ini, perempuan-perempuan seperti ini yang sudah punya pemahaman yang baik tentang perannya sebagai pendidik utama, sebagai arsitek peradaban, bisa dibayangkan nanti rumah-rumah yang kuat, rumah-rumah yang fondasi pengasuhannya kuat, kemudian menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya kecerdasan berimbang ya, emosional, intelektual, emosi, spiritual seperti itu. Ini kemudian hadir keluarga-keluarga seperti ini, bisa bayangkan anak-anaknya juga akan menjadi anak yang kuat. Jadi tidak nanti yang tidak menjadi kerisauan masyarakat seperti saat ini. Misalnya anak-anak itu terjebak penyalahgunaan narkoba, kecanduan pornografi, melakukan seks bebas, akhirnya itu menjadi persoalan baru lagi seperti itu ya. Nah, jadi mendidik perempuan, mendidik yang punya anak perempuan, nah ini hal yang urgen sekarang seperti itu ya. Ibu jadi agak miris memang ketika ada misalnya keluarga yang akan menikahkan anak-anaknya seperti itu. Nah ini kan adik-adik juga mungkin akan ke sana gitu ya, mama wannabe ya. Jadi mungkin dalam punya target menikah dalam 5 tahun, dalam 5 tahun ke depan mungkin, atau ada yang dalam waktu lebih dekat seperti itu. Nah jadi janganlah hanya fokus misalnya seragam untuk seragam pesta, menu besan kayak gitu. Fokuskan tuh hanya hal-hal yang sifatnya show show off gitu, dan hanya untuk satu hari. Tapi coba kita juga harus persiapkan. Nah kan ini berubah ya statusnya, tadi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, seorang perempuan yang akan berubah statusnya, tentu dia perannya juga akan berubah. Nah ini yang harus disikapi seperti itu. Nah kalau di dalam Islam itu kan ilmu sebelum amal ya, nah artinya ketika kita akan punya peran yang lebih besar lagi, kita harus sudah punya ilmunya yang cukup juga kayak gitu. Kemudian di hal-hal yang lain ya, misalnya di hal yang lebih luas, pemisahan atau penentuan mana peran perempuan yang boleh, mana yang tidak boleh di dalam masyarakat. Misalnya tuhaput ya, di dalam sebuah kampung tuh ada tuhaputnya, DPR-nya kampung gitu ya. Kalian tahu ya tuhaput ya? Tahu ya? Nah jadi tuhaput itu kan kayak DPR-nya gitu, yang memberikan masukan, memberikan nasihat kepada kecil gitu. Nah mayoritas tuhaput itu biasanya siapa tuh? Kan laki-laki, bapak-bapak ya semua gitu. Sementara masyarakat di kampung itu ya ada laki-laki, ada perempuan. Artinya ada kebutuhan peran perempuan di sana karena memang ada masyarakatnya yang perempuan seperti itu. Katakanlah misalnya sekarang tuhaput itu banyak dilibatkan di dalam kalau persoalan yang di kampung banyak dilibatkan di dalam misalnya urusan permasalahan rumah tangga seperti itu. Nah bisa bayangin rumah tangga artinya ada pasangan nih, suami istri. Nah bisa bayangin seorang istri harus bercerita, harus menyampaikan persoalan rumah tangganya ini kepada tuhaput laki-laki yang itu bapak-bapak seperti itu ya. Tentu ada ketidaknyamanan ya dari diri kita sebagai perempuan untuk menceritakan persoalan yang kita hadapi kepada lawan jenis, apalagi itu adalah masalah yang sangat pribadi seperti itu ya. Nah hal-hal seperti ini yang belum dipahami oleh semua kayak gitu. Jadi artinya ada kebutuhan peran perempuan sebagai tuhaput di dalam masyarakat karena membaca kebutuhan masyarakatnya seperti itu. Nah ini yang masih terus kita dorong. Walaupun sekarang misalnya di Kota Banda Aceh sudah ada aturan yang mengharuskan gitu ya, misalnya tuhaput itu juga harus ada dari perwakilan perempuan. Nah, tapi tetap aja jumlahnya itu selalu ya tidak mewakili jumlah penduduk perempuan di sebuah desa misalnya kayak gitu. Jadi memang edukasinya masih terus harus dilakukan sehingga ini perempuan itu mendapatkan haknya yang setara di dalam masyarakat gitu ya. Nah, setara ini juga bukan kita mau seperti laki-laki ya, artinya ya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan perempuan itu sendiri juga gitu. Nah, memang kan sebenarnya perempuan itu tidak ingin ya
nggak ada pun kan niat kita untuk menyaingi laki-laki atau lebih baik daripada laki-laki misalnya atau lebih unggul dari laki-laki. Kita hanya menginginkan perempuan itu menginginkan diberikan kesempatan sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Nah, Ibu, sejauh ini yang Ibu ketahui, apa saja miskonsepsi atau kesalahpahaman yang terkait peran dan kedudukan perempuan, Bu? Iya, nah itu terkait juga ya dengan yang tadi kita diskusikan gitu, karena misalnya ya miskonsepsinya atau kesalahpahaman atau kesalah persepsian itu di antara masyarakat ya karena memang seperti itu tadi perempuan itu kan urusannya domestik, jadi kenapa harus diberikan akses yang sama dengan laki-laki, sementara laki-laki itu nanti akan punya peran yang sangat besar sebagai pencari nafkah, sebagai kepala sekolah di rumahnya, sebagai imam dan seperti itu. Laki-laki itu butuh yang lebih luas, laki-lagi itu butuh kesempatan yang lebih ini. Jadi ada mispersepsi di antara masyarakat kita terkait kodrat tadi. Nah, lebih lagi membuat hati kita miris. Kadang perempuan itu kan dilabelkan dengan seksual gitu ya, perempuan itu identik dengan seksual, jadi perempuan itu hanya ya alat untuk memuaskan kebutuhan biologis laki-laki misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang yang kita miris ya sebenarnya. Misalnya lihat nggak ya kalau mungkin sekarang udah agak jarang di pertandingan tinju misalnya. Coba itu pertandingan tinju yang bertanding laki-laki melawan laki-laki. Apa coba urusannya perempuan lenggak-lenggok dengan baju seksi hanya membawa papan yang menuliskan ronde sekian misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan sangat melecehkan gitu ya. Jadi memang seakan-akan perempuan itu simbol seksual seperti itu. Terus lagi yang mudah-mudahan ada di sini nggak masuk ya. Nah kita lihat misalnya di negara luar yang lebih dominan di kota-kota besar juga. Ketika misalnya pertandingan basket, yang bertanding laki-laki lawan laki-laki nih, kemudian yang jadi cheerleadersnya siapa tuh? Perempuan, ya kan? Jadi perempuan itu dianggap yang hal-hal seperti itu dengan baju yang minim, kemudian bersorak, memberikan semangat kepada laki-laki. Jadi seakan-akan laki-laki itu bertambah energinya ketika melihat perempuan di pinggir lapangan yang bersorak-sorak seperti itu ya. Nah jadi ini agak menyedihkan. Lihat lagi di iklan-iklan, misalnya iklan mobil, iklan motor, kenapa sih selalu harus ada perempuan baju seksinya kayak gitu ya. Jadi ini yang agak menyedihkan juga di kita gitu ya harusnya. Tapi memang ini kan karena sudah berjalan turun-temurun mungkin seperti itu. Jadi ini memang sudah seperti mengakar dan persepsi di laki-laki itu juga sudah seperti itu gitu. Wanita itu indah, wanita itu cantik, wanita itu ya dimaksudkan untuk hal-hal seperti itu. Nah maka tadi Ibu sampaikan agar miskonsepsi ini hilang, tentu kita yang harus membuktikan bahwa kita tidak yang seperti mereka persepsikan seperti itu. Nah, jadi memang ada keharusan dari perempuan itu sendiri untuk menunjukkan seperti itu, untuk membuktikan seperti itu ya. Jangan juga misalnya gini, katakanlah, jadi ini juga, ini minta maaf ya, Ibu bukan rahasia, tapi gini, kayak di kantor Ibu nih ya sekarang, ini kan kantor pemberdayaan perempuan. Hampir 80% itu jumlah pegawainya adalah perempuan. Jadi terstigmalah kita bahwa dinas ini tuh paling nggak bisa ada info. Pasti satu info tuh langsung nyebar. Pasti saling gosip, pasti saling menjelek-jelekkan, saling fitnah dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang kita kesel gitu ya. Padahal nggak semua orang seperti itu, tapi label itu sudah terlanjur melekat di kita gitu, seperti itu. Padahal maksudnya ada juga yang nggak punya waktu pun bahkan untuk mengurusi hidup orang lain. Dia fokus dengan dirinya, fokus dengan misi hidupnya dan seterusnya gitu ya. Nah jadi persepsi-persepsi salah seperti ini yang kemudian harus kita coba ubah. Nah kalian nih sebagai generasi muda, anak muda, ayolah kita sama-sama merubah ini. Memang mungkin agak berat ya, karena persepsi ini sudah turun-temurun bahkan dari zaman Belanda dulu mungkin kayak gitu ya. Kalau zaman Belanda dulu kan malah ada istilah nyai itu ya, nyai yang dia perempuan yang kemudian dijadikan istri gelap pejabat-pejabat kolonial seperti itu. Jadi memang perempuan tuh diidentikan seperti itu, ikon seksual seperti itu, kemudian nanti dia ya urusannya domestik seperti itu ya. Nah ini yang harus kita rubah.
Karena dalam Islam pun Allah itu tidak membedakan loh ibadah-ibadah yang bahkan fisik. Berpuasa itu ibadah fisik, Allah itu nggak bedakan gitu ya. Allah itu udah tahu kapasitas kita, artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi lagi dikotak-kotakkan seperti itu ya, bahwa perempuan itu kodratnya ya kasur ya kayak gitulah ya. Boleh dianggap misalnya ada daerah-daerah tertentu yang misalnya melarang nih perempuan bekerja, dia harus di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tapi catatannya seperti tadi Ibu sampaikan, dia harus jadi ibu yang profesional. Jadi mereka itu menempatkan posisi perempuan di domestik ini dengan penuh kesadaran, bahwa memilih ranah domestik ini juga punya konsekuensi besar, juga punya sesuatu yang besar yang memang harus mendapatkan dukungan banyak pihak seperti itu. Mungkin gitu ya. Jadi beberapa miss gitu. Nah, bahkan kalau mungkin di kalangan feminisme perempuan sebagai ibu itu malah menurut mereka itu bukan kodrat gitu ya. Itu adalah justru terstruktur. Jadi dibuat oleh oleh persepsi sosial. Jadi seperti gender gitu, seperti konsep gender yang bahwa perempuan itu domestik dan seterusnya. Nah, kita di dalam Islam kan sudah memang mempercayai ya bahwa keniscayaan seorang perempuan itu adalah nanti ya dalam kehidupannya ya memang akan melewati tahapan ini gitu ya, dewasa, kemudian jika dia memutuskan untuk menikah dan ditakdirkan memang menikah, kemudian dia melahirkan, ya dia memang akan menjadi seorang ibu seperti itu ya. Maka di saat-saat usia seperti sekarang ini, nah kalian juga udah harus menyiapkan diri seperti itu. Misalnya fitrah keibuan atau fitrah kebundaan itu apa saja seperti itu ya. Seperti itu. Kalau bicara tentang miskonsepsi atau persepsi yang salah tadi, sebenarnya faktor apa saja Bu yang mengakibatkan hal ini terjadi? Ya, ini yang mungkin udah ya sedikit berulang ya jadinya ya, karena kayaknya udah terbahas di awal tadi juga. Yang pertama ya memang tadi ya karena sudah turun-temurun, jadi udah ini memang udah seperti itu gitu. Jadi masyarakat menganggap yang memang beribu kayak gitu kok, gitu ya. Jadi karena sudah turun-temurun dianggap ini sudah menjadi sebuah hal yang wajar gitu ya. Maka kan muncul ya, jangan lagi lah membenarkan yang biasa, tapi ayo kita biasakan yang benar, termasuk juga untuk ini gitu. Maka tadi Ibu sampaikan ini adalah sebuah perjuangan yang besar merubah konsepsi ini, miskonsepsi ini gitu ya. Caranya ya cuma bisa jika perempuan itu memang punya komitmen dan mampu mengajak lingkungannya untuk menguatkan komitmen si perempuan ini seperti itu ya. Walaupun Ibu tak paham sekali ini tidak gampang ya, tidak mudah seperti itu. Dengan lagi sekarang kalau kalian memperhatikan ya, ada nilai-nilai yang tergerus seperti itu. Misalnya dengan hadirnya banyak perempuan di ranah publik tanpa persiapan yang baik. Maksud Ibu gini, bukan nggak boleh, maksudnya kita harus sepakat tadi, perempuan boleh masuk ke ranah publik, tapi jika dia statusnya adalah seorang istri dan seorang ibu, tentu dia harus tuntas dulu di ranah domestik. Nah ini yang nggak semua orang paham juga. Banyak yang akhirnya kemudian ketika masuk ke ranah publik, ranah domestiknya kacau, berantakan, kemudian menjadi tidak fokus dan mulailah terbengkalai. Kemudian hal-hal yang kita lihat sekarang misalnya KDRT, perselingkuhan, hal-hal seperti itu kemudian muncul karena si perempuannya tidak menyiapkan diri dan ya tentu bersama pasangannya tidak menyiapkan ini. Nah kemudian apalagi yang kita tadi penyebab ya, nah itu satu. Nah maka tadi peran perempuannya sendiri sangat besar seperti itu ya. Kemudian lagi yang memang penyebabnya juga lingkungannya yang masih tersistem seperti tadi. Kalau mindset misalnya kayak patriarki gitu, bahwa laki-laki itu yang memang lebih kuat, lebih mampu dari dibanding perempuan dan seterusnya. Jika mindset ini masih terus bertahan, ya berubah seperti itu ya. Misalnya apa masih ada ya sekarang misalnya di rumah tuh orang-orang anggota rumah yang lain baru boleh misalnya mengambil makanan setelah ayah makan seperti itu.
kan. Nah itu kan budaya patriarki gitu ya, mudah-mudahan udah nggak ada lagi lah. Tapi masih ada loh juga di sebagian orang. Jadi piring dan gelas ayah itu harus yang khusus, nggak boleh bercampur dengan anggota rumah yang lain seperti itu. Nah ini hal kecil ya, apalagi di lingkungan yang lebih besar. Oh tadi maaf Ibu kepotong yang masalah tergerus tadi ya, nilai-nilai yang tergerus, kayak gitu. Nah jadi ketika perempuan sudah keluar dari domestik menuju publik, akhirnya perempuan ini kan kita tahu ya, dia lebih tekun, kemudian lebih ulet gitu ya. Kemudian juga apalagi perempuan Aceh, kita akan lihat lah ya gimana tokoh-tokoh pahlawan Aceh itu yang luar biasa ya, dari juangnya segala macam kayak gitu ya. Nah apalagi ketika dia statusnya seorang ibu, dia nggak akan rela tuh anak-anaknya misalnya kelaparan, anak-anaknya tidak tercukupi kebutuhannya, makanya dia akan ambil alih tuh misalnya status pencari nafkah itu perempuan nggak akan tinggal diam kalau melihat sesuatu yang tidak baik terjadi pada keluarganya dan anaknya seperti itu. Nah kemudian inilah yang menjadi persoalan, laki-laki banyak yang kemudian memanfaatkan kesempatan ini. Ketika istrinya, padahal istrinya sifatnya tadi support ya, mendukung gitu. Nah kemudian ada suami-suami atau laki-laki yang kemudian menjadi mengambil kesempatan gitu. Oh ada juga nih dari istrinya udah mau juga nih ngambil peran ini. Nah dia mulai kenaan, mulailah kemudian apalagi yang tidak tuntas dengan dirinya ya, yang tidak selesai dengan dirinya. Halo Ibu. Sepertinya terkendala jaringan ya. Gitu ya. Akhirnya peran ibu tadi yang harusnya dia adalah kalau lihat di fitrah kebundaan ya, ibu itu kan penyuplai empati, ibu itu dia fokus di bagaimana mensuplai empati, kasih sayang kayak gitu ya, dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba ibu jadi gagah, tiba-tiba ibu jadi perkasa karena ibu berubah perannya menjadi pencari nafkah gitu ya. Jadi ibu itu egonya sudah setengah laki-laki seperti itu karena dia berjuang di dunia laki-laki. Nah ini sudah terjadi pergeseran nilai-nilai fitrah ayah dan bunda, fitrah perempuan dan fitrah laki-laki. Laki-laki yang harusnya memberikan asupan maskulinitas, laki-laki kemudian yang bisa mentransfer bagaimana berpikir kritis, analitis kepada anak-anaknya, ini udah diambil perannya oleh ibu. Ibu tuh udah jadi raja tega, ibu tuh udah keras, ibu itu udah logis sekali gitu ya. Harusnya ibu itu mainnya lebih banyak fokus di emosi misalnya gitu ya, tapi lebih banyak main logika sekarang karena perannya sudah mulai berubah. Nah ini juga akan merusak tatanan masyarakat jika ini tidak disikapi dengan baik. Seperti itu, artinya harus ada juga edukasi kepada setiap perempuan yang ingin mengambil peran di ranah publik. Artinya dia harus tuntas dulu, harus settle dulu nih domestiknya, baru kemudian dia bisa pindah atau bertambah perannya di masyarakat kayak gitu ya. Jadi kalau sejauh ini Bu, apakah terdapat peraturan atau undang-undang yang menegaskan tentang pentingnya peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Bu? Oh iya, kalau yang ya itu kan yang tadi ya, termasuk yang disampaikan di awal tadi misalnya untuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Nah itu kan ada aturan 30% dari jumlah anggota legislatif adalah perempuan seperti itu ya. Nah di Banda Aceh juga ada misalnya kayak yang tadi Bu Hapkut itu harus ada perwakilan dari perempuan karena ya yang diwakili adalah masyarakat laki-laki dan perempuan. Artinya harus ada juga keterwakilan perempuan sebagai Tuhaput gitu. Kalau di aturan yang lebih luas, Ibu rasa seperti misalnya aturan-aturan yang terkait dengan kesetaraan gender. Nah di sana udah jelas sekali bahwa sebenarnya nggak ada batasan untuk perempuan untuk bisa berperan di ranah publik jika memang perempuan itu siap dengan kompetensi yang dibutuhkan seperti itu ya. Nah
di pemerintahan kita pun sebenarnya ini sudah sangat clear gitu ya, walaupun persentasenya belum seperti yang kita harapkan seperti itu ya, persentasenya masih kecil, tapi artinya kesempatannya itu sudah ada seperti itu. Kepala sekolah, camat, nah ini kayak pimpinan wilayah gitu ya. Nah Banda Aceh aja mungkin yang agak mundur nih, udah nggak ada lagi camatnya yang perempuan kayak gitu ya. Semuanya camat sekarang laki-laki. Kalau tadi perempuan masih dikasih kesempatan gitu ya untuk menjadi pimpinan wilayah di level kecamatan seperti itu sebagai camat. Nah kayak Gampung misalnya, dari 90 Gampung satu aja kecilnya yang perempuan, itu berapa persennya gitu kan. Jadi kan masih secara persentase masih sangat kecil, tapi secara kesempatan sudah dibuka seperti itu. Nah Ibu, saya penasaran ini tentang patriarki. Sebenarnya sejarahnya dari mana ya Bu? Dari mana munculnya patriarki? Soalnya kan kalau dari zaman dulu juga ada Cut Nyadin, emang dari ini kan zamannya dulu perjuangan. Nah itu menentang patriarki. Sebenarnya patriarki itu dari mana ya Bu? Iya, jadi nah ini juga kan agak sedikit membingungkan gitu ya. Nah kalau kita melihat misalnya dari zaman Rasulullah dulu gitu ya, zaman Rasulullah. Nah kehidupan domestik kehidupan domestiknya juga udah sama sekali tidak menggambarkan sistem patriarki gitu ya. Jadi memang laki-laki dan perempuan itu saling bahu-membahu untuk urusan domestik. Bahkan Rasulullah itu nggak segan-segan gitu kan membantu urusan domestik rumah tangganya seperti itu. Nah ini justru kemudian bergeser nilai-nilainya. Misalnya kita lihat di kayak tadi ya di zaman-zaman kerajaan yang seperti itu ya, di mana misalnya raja itu udah dalam tanda kutip perlakuannya itu sudah hampir seperti Tuhan misalnya seperti itu ya. Jadi memang kemudian dia harus dicukupkan semua, harus dilayani, harus tercukupi semua kebutuhannya, termasuk tadi yang masalah seksualitasnya seperti itu. Kemudian ya ini kan memang akhirnya dari ya contoh kita nih yang idealnya di masa Rasulullah itu kemudian kan di dalam perjalanannya bergeser gitu ya. Nah alhamdulillah kan memang akhirnya muncul gitu ya, di setiap periode itu pasti akan muncul tokoh-tokoh yang merasa terganggu dengan patriarki ini. Artinya ada yang salah dengan apa yang berjalan seperti itu. Misalnya ya seperti Kartini, dia berani mendobrak gitu, bahwa perempuan juga punya hak loh untuk belajar. Perempuan juga Allah ilhamkan kecerdasan, kemampuan untuk berpikir dan seterusnya, sehingga dia bisa berperan baik di dalam masyarakat. Nah jadi memang ini tuh kayak secara sosial atau secara tidak disengaja perlahan itu terbentuk gitu ya, terbentuk. Nah tapi bersyukurnya kita memang di setiap masa, di setiap periode itu pasti ada tokoh-tokoh yang muncul yang merasa terganggu, karena memang kalau ingin jujur pada nuraninya, ini pasti ini adalah sesuatu yang salah seperti itu ya, tapi tidak semua orang berani untuk menentang itu gitu kan, seperti itu. Nah muncul misalnya kayak Kartini, muncul misalnya kayak Cut Nyadin seperti itu, dia melihat aku bisa juga kok gitu, kenapa memangnya misalnya perempuan itu angkat senjata gitu. Ya tentu perempuan itu misalnya dengan strateginya yang perempuan itu kan lebih detail gitu ya, lebih kalau apa-apa tuh lebih detail. Nah perempuan memanfaatkan hal-hal seperti ini itu untuk kemudian mendukung perjuangan seperti itu. Nah lihat juga misalnya di tahun 1928 bagaimana misalnya perempuan-perempuan Indonesia itu tergerak melihat kondisi negaranya. Loh laki-laki itu berperang, mereka mengangkat senjata. Nah kita perempuan bisa apa seperti itu. Nah sampai muncul kan Kongres Perempuan pertama di 1928. Itu kan setelah perempuan-perempuan ini melihat ada Kongres Pemuda. Oktobernya Kongres Pemuda, kemudian Desembernya Kongres Perempuan. Nah makanya bilang tadi selalu sebenarnya ada muncul sosok yang kemudian merasa bahwa perempuan dan laki-laki itu harusnya setara. Setara bukan juga perempuan harus seperti laki-laki, enggak. Nah di kongres itu kan melihat perempuan ini kemudian mensupport perjuangan lewat cara mereka seperti itu. Nah ternyata lebih ekstrim gitu ya. Maka tadi aku bilang perempuan-perempuan Aceh ini luar biasa gitu ya, dengan daya juang yang luar biasa seperti itu, berani malah langsung ambil sikap untuk ikut di medan perang. Lihat tadi Malahayati misalnya, Laksamana Malahayati, dia melihat bahwa ada hal besar yang ada di perempuan jika mereka juga diberikan kesempatan, sehingga dia mengumpulkan
istri-istri dari pejuang yang sudah syahid ya, yang sudah gugur untuk kemudian menjadi sebuah pasukan. Dan malah Portugis ya waktu itu ya, Portugis itu sampai kewalahan gitu menghadapi perlawanan dari Malahayati dan pasukannya seperti itu kan. Nah yang ini Ibu sampaikan memang patriarki ini itu terbentuk secara perlahan-lahan ya, dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah kemudian itu menjadi mengakar gitu ya, dan dianggap itu sebuah hal yang biasa. Masanya stereotipnya pasti akan muncul. Sosoknya, tokohnya yang merasa ini tidak benar, ini tidak boleh dibiarkan seperti itu ya. Nah jadi memang kalau asalnya sekali ini Ibu kayaknya harus cari tahu lagi nanti tentang patriarki juga. Tapi yang Ibu pahami seperti itu ya. Ini memang tanpa disadari ini terbentuk dari keegoisan tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab di masa lalu, bahkan ya di masa sekarang juga ada. Kalau Ibu bilang sih sebenarnya sosok ini itu nggak selesai dengan dirinya, dia nggak paham perannya, dia nggak paham hak dan kewajibannya, sehingga dia merasa dia lebih unggul daripada perempuan. Dia merasa bahwa dia ya wajib dilayani, wajib prioritaskan dan seterusnya seperti itu menurut Ibu. Jadi ada juga memang di dalam diri si pelaku patriarki ini yang belum selesai dengan dirinya seperti itu ya. Ya, baik Bu. Satu pertanyaan terakhir Bu, saya tadi penasaran juga seperti yang udah Ibu mention tentang arsitek peradaban. Sebenarnya kualitas diri apa yang dalam perempuan harus memiliki untuk menjadi arsitek peradaban yang baik Bu? Iya. Nah, nanti kita boleh cerita lebih lanjut ya tentang ini, tapi Ibu singgung di sini sedikit. Nah, jadi di dalam konsep pendidikan berbasis fitrah ya, ada 8 fitrah yang melekat pada diri kita yang itu sudah diinstalkan oleh Allah ketika kita lahir. Nah, kalau kita sering mendengar seorang anak lahir dalam keadaan fitrah, gitu ya. Nah, orang-orang mengartikan fitrah itu bersih dan suci. Artinya setiap anak yang lahir itu dia seperti kertas kosong. Kemudian orang tua dan orang dewasa dan lingkungannya lah yang menjadikan dia Nasrani, Majusi atau Yahudi. Nah, dalam pendidikan berbasis fitrah ini tidak seperti itu ya. Sebenarnya maksudnya bersih dan suci itu adalah ketika seorang anak lahir dia membawa potensi kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi kita lahir itu bukan dalam keadaan kosong, tapi kita membawa potensi kebaikan. Seperti itu ya. Nah, potensi kebaikan ini memang sudah diinstal oleh Allah ke setiap bayi yang ada di dalam kandungan, apapun agamanya. Jadi sama potensi kebaikannya. Nah, ketika dia lahir, lingkungan kebaikan ini akan mengarah di jalurnya kebaikan atau dia melenceng. Sehingga fitrah-fitrah ini terjadi penyimpangan ini, gitu ya. Nah, jadi di dalam pendidikan berbasis fitrah itu ada fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat, kemudian fitrah estetika dan bahasa, fitrah seksualitas, fitrah jasmani, kemudian fitrah, bentar ya, agak lupa, jadi ada 8. Nah, artinya 8 ini kemudian membentuk kita. Ya, membentuk kita. Ketika kita terlahir sebagai seorang perempuan, bagaimana aktivasi fitrah-fitrah yang 8 tadi itu, sehingga itu menjadi modal kita ketika nanti kita berubah statusnya. Nah, jadi nggak lari ya dari penjelasan yang awal tadi seperti itu. Jadi ketika Allah pilihkan kita jenis kelamin perempuan, Allah instalkan fitrah-fitrahnya yang itu adalah modal atau bekal untuk kita nanti menjalani kehidupan kita sesuai dengan status yang akan kita lewati seperti itu ya. Nah, untuk menjadi seorang ibu yang juga sekaligus adalah arsitek peradaban, maka seorang ibu ini harus juga hidup semua fitrahnya, gitu ya. 8 fitrah ini harus hidup. Nanti kita boleh diskusi lagi, gitu ya. Mungkin ini agak sedikit terlambat ya kalau adik-adik tadi informasinya. Jadi kalau adik-adik di sini itu tertarik untuk mempelajari bagaimana pendidikan berbasis fitrah itu dikaitkan dengan fitrah kebundaan kita sebagai seorang perempuan. Ibu juga tergabung di biodata itu mungkin ada ya, tergabung di dalam komunitas Home Education Aceh yang kita fokus bagaimana pendidikan di rumah itu berlandaskan atau
ideologinya gitu ya. Asasnya adalah pendidikan berbasis fitrah. Jadi bagaimana menumbuhkan fitrah-fitrah anak, fitrah ayah, fitrah ibu, gitu ya, fitrah komunitas, agar nanti anak-anak yang ada di dalam rumah ini menjadi generasi yang tangguh seperti itu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud tadi kita sebagai arsitek peradaban, karena kan kalau apa tuh pepatah bahasa Arabnya, al-ummu al-madrasatul ula. Guru itu ibu itu adalah guru pertama bagi anaknya. Tentu harus punya bekal ketika akan menjadi pendidik utama dan pertama seperti itu. Kemudian setelah nanti di dalam pendidikan berbasis fitrah kita juga diajarkan bahwa kita punya misi hidup. Kenapa Allah menciptakan kita lahir ke dunia? Nah, tentu Allah itu mengirimkan kita dengan misi, lengkap dengan misinya. Bekalnya tadi Allah udah infalkan goals-nya 8 aspek fitrah seperti itu ya. Ada bakat, ada minat, ada kompetensi, ada aspek kinerja yang melekat pada diri kita seperti itu. Kemudian setelah fitrah ini tumbuh dan kita siap, Allah itu hadirkan saya ke bumi ini untuk menyelesaikan persoalan umat yang mana. Nah, seperti itu. Ya, akan menyelesaikan persoalan umat yang mana. Nanti caranya bagaimana? Caranya tentu tetap dia harus dari dalam domestik dulu, kemudian dia keluar, dan cahaya dari dalam ini nanti akan menerangi luar juga, seperti itu. Nah, jadi alangkah baik sekali ya, misalnya kelompok usia muda seperti yang adik-adik yang di sini itu sudah punya kesadaran tentang perannya gitu ya, perannya sebagai seorang perempuan. Jangan lupa nanti bahwa status kita jika memang memutuskan menikah, ditakdirkan oleh Allah menikah, akan ada status yang melekat sebagai seorang ibu. Kalau Allah takdirkan juga kita dititipi anak-anak seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan itu juga seperti itu, karena ibu lihat juga sekarang sangat minim gitu ya yang mempersiapkan dirinya menjadi seorang perempuan yang nanti statusnya adalah istri dan ibu. Jadi ingatnya ilmu sebelum amal. Jadi learning by doing itu nggak selalu juga bisa dipakai gitu ya. Di hal-hal tertentu mungkin kita bisa learning by doing, tapi di hal-hal yang lebih prinsipil usahakan ilmunya ada dulu, seperti itu baru kita kemudian melakukan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang Ibu berikan. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk perempuan Indonesia? Oke, ya. Mungkin ini juga sudah sedikit pengulangan ya. Jadi terlahir sebagai seorang perempuan adalah sebuah hal yang wajib kita syukuri gitu ya. Walaupun mungkin dalam beberapa hal terlihat ribet, yaitu menjadi seorang perempuan, tapi kalau kita mau mensyukuri apa yang ada pada diri kita, ternyata diri kita ini punya potensi, punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik perempuan seperti itu. Jadi pesannya adalah tetap bersyukur dengan apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah merasa insecure, melihat orang lain seperti itu ya, karena hal-hal baik itu sudah Allah kasih ke kita. Allah itu nggak pilih kasih. Semua fitur baik itu sudah diberikan Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita menumbuhkan fitur-fitur baik itu sehingga kita menjadi cahaya bagi diri kita, bagi keluarga kita, juga bagi lingkungan sekitar kita seperti itu. Kehadiran kita itu benar-benar menjadi kemanfaatan, benar-benar menjadi kemaslahatan dan seterusnya, gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ibu ulangi lagi, ini ada hari ini, pertemuan ini, inisiasi ini adalah sebuah hal yang sangat baik, positif sekali ya, di saat orang-orang mungkin lebih fokus pada hal-hal yang lebih sifatnya fisik. Nah, kalau ini kan nggak kelihatan ya, membangun persepsi, membangun kompetensi, kapasitas diri, dan seterusnya, ini adalah hal-hal yang tidak berwujud, dan ini butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa kita melihat hasilnya. Jadi khususnya untuk yang di Girl Circle ini, mudah-mudahan bisa istiqomah gitu ya, mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa terus merawat komitmennya seperti itu. Jangan cepat menyerah, dan Ibu pesan juga berkolaborasilah dengan banyak pihak untuk
bisa meluaskan kemanfaatannya seperti itu. Kemudian juga kalau boleh Ibu pesan khusus juga untuk yang di sini, gandeng kawan-kawannya yang sekarang beberapa sangat memprihatinkan gitu ya, kawan-kawan mahasiswa juga ya mungkin mereka tidak ingin ada di kondisi yang tidak mengenakan seperti itu, tapi bisa jadi memang ya kekhilafan, kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, terutama karena mereka tidak kenal dirinya. Yakinlah Ibu sampaikan ya, kalau kita kenal sama diri kita dan kita tahu kenapa sih sebenarnya Allah tuh hadirkan aku di sini kayak gitu ya, kita pasti akan sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan hal-hal positif yang itu akan membawa kita kepada misi tertinggi di dalam hidup kita gitu ya. Kalau boleh sedikit saja Ibu cerita sedikit lagi sebelum ditutup, mungkin ya jangan mengulang kesalahan. Jadi generasi Ibu itu karena mungkin minimnya juga akses informasi pada saat itu gitu ya. Ibu kan seusia kalian sekitar 20-an tahun yang lalu kayak gitu ya. Nah, itu arus informasinya kan belum seperti sekarang. Nah, seperti itu. Jadi, waktu itu memang tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk mengenal dirinya. Nah, Ibu saja nih bahkan sebenarnya kalau boleh protes kemarin di flyer jangan pakai ini titel gitu, karena Ibu agak sedikit merasa terganggu dengan titel itu karena melanjutkan pendidikan di ekonomi itu juga bukan karena Ibu tahu bahwa senang dengan ekonomi dan seterusnya gitu ya, karena ya waktu tes ya lulusnya di situ gitu, dan kemudian tidak pernah tertarik dengan dunia ekonomi, membaca tentang inflasi, deflasi dan seterusnya, devisa itu sama sekali nggak tertarik gitu ya. Jadi baru ngeh tentang diri, baru ngeh tentang apa yang menjadi kekuatan yang ada di diri itu di usia 35 tahun kayak gitu. Di usia 35 dan itu kemudian merubah, itu menjadi titik balik hidup Ibu gitu ya, yang tadinya kerjanya di finance, terus di keuangan, terus karena background pendidikan, sebenarnya Ibu punya sesuatu di dunia pendidikan, di dunia sosial seperti itu yang kemudian menjadikan Ibu lebih merasa lebih hidup gitu ya, merasa lebih berenergi, merasa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Nah, jadi ini juga salah satu pesannya, segera mungkinlah kenali diri sendiri dan cari tahu fitur-fitur terbaik di diri kita itu apa, sehingga kita bersemangat gitu ya menjalani hidup, nggak melihat hidup orang lain lagi, karena memang kita nggak bisa dibandingkan dengan orang lain. Allah kasih ya mungkin fitur baik yang ada di bahkan di saudara kita sekandung gitu ya, fiturnya tuh Allah kasih beda-beda seperti itu. Jadi jangan sibuk melihat fitur orang, tapi kemudian kita lupa kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita sendiri gitu ya. Karena untuk bersyukur itu kan nggak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah ya, tapi memaksimalkan potensi yang ada di diri kita itu adalah bentuk syukur yang sesungguhnya. Ketika kita menggunakan apa potensi baik yang ada di diri kita, nah itu adalah bentuk syukur atas apa yang Allah kasih ke kita seperti itu ya. Jadi be yourself, love yourself gitu ya. Kemudian bermanfaatlah untuk orang banyak dimanapun kalian berada, apapun kondisi kalian seperti itu. Mungkin segitu ya, Nesrina. Ya, Farhan. Ada Norma, ada Syarif Vanessa ya. Ya. Ini maaf ya, ini pengurus komunitas ini. Iya Bu, kami pengurus pertamanya Bu, insya Allah. Oke, ya keren. Oke, kita udah di penghujung acara nih. Selanjutnya sesi pemberian sertifikat oleh founder Girl Circle, yaitu Farah Rozana, dan didokumentasikan oleh Raudatur Rahmah. Kemudian akan kita lanjutkan dengan foto bersama. Silakan teman-teman. Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu untuk menjadi pemateri kami hari ini. Benar-benar sangat senang sekali. Ini merupakan talk show pertama dan insya Allah akan dilanjutkan dengan talk show selanjutnya. Dan saya juga percaya ini akan memberikan insight yang sangat besar untuk perempuan-perempuan lainnya, dan nanti kan akan kita share juga acara ini. Dan selain memberikan insight kepada perempuan lain, kehadiran Ibu juga memberikan bahan bakar nih buat kami, buat terus melakukan hal-hal yang positif seperti kata Ibu tadi, untuk terus melakukan aksi nyata gitu Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rizda, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir dan teman-teman yang menyaksikan.
Saya selaku moderator undur diri. Sampai jumpa lagi di Circle Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.